Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semuanya, semoga bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo anak-anak ibu yang cerdas dan kreatif. Bertemu lagi dengan ibu dan teman-teman. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, dimulai. Amin, berdoa selesai. Alhamdulillah, dengan membaca doa tadi, mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baik anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Sirin kenapa? Oh ya, udah. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya Sirin dan teman-teman yang lain bisa bergabung bersama kita seperti biasanya. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar apa ya? Yuk kita lihat kadeknya. Tada! Nah, hari ini kita akan belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Anak-anak, interaksi manusia dan lingkungan itu terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama ada interaksi manusia itu dengan alam. Yang kedua ada interaksi manusia itu dengan sosial. Yang ketiga ada interaksi manusia itu dengan budaya. Dan keempat ada interaksi manusia itu dengan ekonomi. Nah, sebelum kita ke jenis-jenis interaksi manusia dengan lingkungan, Ibu akan menerangkan atau akan menampilkan sebuah video. Videonya mana nih, Bu? Nah, videonya, tada! Video ini menjelaskan tentang interaksi, di mana interaksi itu merupakan suatu hubungan timbal balik antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, ataupun antara kelompok dengan kelompok. Nah, anak-anak, kita sebagai manusia harus saling berinteraksi dengan sesama, baik itu dengan teman kita, dengan sahabat kita, ataupun dengan keluarga serta masyarakat di lingkungan kita. Sehingga interaksi kita itu kita dapat saling mengenal, dapat mendapatkan sebuah pembelajaran ataupun pengalaman yang baik dari lingkungan kita sendiri. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran selanjutnya akan disampaikan oleh teman ibu. Disimak baik-baik ya. Dadah! Halo anak-anak ibu yang cerdas dan kreatif. Pada kesempatan hari ini, ibu akan menjelaskan tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam. Anak-anak sudah tahu apa belum? Apa sih interaksi manusia dengan lingkungan alam itu? Ya, interaksi manusia dengan lingkungan alam adalah di mana lingkungan alam merupakan lingkungan yang terbentuk secara ilmiah tanpa ada campur tangan oleh manusia. Interaksi manusia dengan lingkungan alam itu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu interaksi manusia dengan menyesuaikan diri dengan alam. Contohnya manusia hidup di dekat dengan sumber makanan. Misalnya, terdapat di gambar tersebut manusia menyesuaikan bertanam pada musim hujan. Yang kedua, manusia berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca. Dan manusia menyesuaikan tempat tinggal di tempat yang rawan bencana. Yang kedua yaitu interaksi manusia yang memodifikasi alam, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh manusia cenderung melakukan upaya mengambil sumber daya alam. Bahkan manusia mempunyai memodifikasi cuaca dengan mengembangkan teknologi. Contohnya manusia dapat menciptakan hujan buatan dan manusia dapat menciptakan alat pendeteksi cuaca. Dan kita sebagai manusia, kita harus menjaga lingkungan alam sekitar agar terhindar dari bencana alam yang terjadi. Itulah materi yang ibu sampaikan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman ibu. Simak baik-baik ya anak-anak. Halo anak-anak ibu semuanya yang cerdas dan kreatif. Nah, pada kali ini ibu akan menjelaskan mengenai interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Tolong diperhatikan dengan baik-baik ya anak-anak agar penjelasan materi yang ibu jelaskan dapat menerap. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat,
kita harus dapat beradaptasi dengan lingkungan, termasuk di dalam perilaku, lalu aturan, nilai, norma, kepercayaan, maupun adat istiadat yang berlaku di lingkungan tersebut. Nah, perilaku, aturan, nilai, norma, kepercayaan, maupun adat istiadat merupakan bagian dari kebudayaan. Nah, kebudayaan itu sendiri merupakan salah satu unsur yang penting yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira ini gambar tentang apa ya? Tradisi apa ya kira-kira dan dari mana ya? Ada yang tahu? Ya, betul sekali anak-anak. Ini merupakan Fahombo Hombo Batu dalam bahasa Indonesia, yakni lompat batu. Ini merupakan tradisi yang berasal dari suku Nias, tepatnya berada di Provinsi Sumatera Utara. Ini merupakan salah satu contoh bentuk interaksi manusia dengan lingkungan budaya, yang dimana di dalam tradisi tersebut mereka ini melakukan lompat batu karena sesuai dengan adat secara turun-menurun yang diwariskan oleh para nenek moyang atau leluhur mereka sejak lama. Terima kasih. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman ibu. Jangan lupa diperhatikan dan disimak baik-baik ya. Terima kasih. Dadah. Nah, anak-anak, di sini ibu akan menjelaskan materi interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Nah, supaya pembelajarannya lebih semangat lagi, di sini ibu mempunyai satu buah lagu. Dengarkan baik-baik ya lagunya. Kita akan belajar interaksi sosial. Apa ada yang tahu? Apa pengertiannya? Yuk kita dengerin penjelasan ibu. Yuk supaya kalian pada tahu. Yuk kita dengerin penjelasan ibu. Yuk supaya kalian pada tahu. Nah, anak-anak, dari lagu tersebut dapat ibu simpulkan bahwa interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia itu sendiri. Di sini juga interaksi sosial terjadi apabila ada dua orang atau lebih, kemudian saling berinteraksi dan juga saling berhubungan. Nah, itu dapat dikatakan sebagai interaksi sosial. Nah, anak-anak, jangan jauh-jauh ya. Di sini juga ibu sedang berinteraksi dengan kalian. Karena apa? Karena kalian bertanya kepada ibu dan ibu juga bertanya kepada kalian. Maka itu dapat dikatakan sebagai interaksi sosial. Nah, ibu, contohnya apa lagi ya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, baik, di sini ibu mempunyai dua buah gambar. Gambar yang pertama itu ada gambar jual beli. Gambar yang kedua itu ada gambar kerja kelompok. Nah, dari kedua gambar ini sudah termasuk ke dalam interaksi sosial atau belum? Betul sekali, dari kedua gambar tersebut sudah termasuk ke dalam interaksi sosial. Nah, baik, materi yang barusan ibu sampaikan sudah paham kan? Baik, semuanya pintar-pintar ya. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman ibu. Dengarkan baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat ya, walaupun di masa pandemi seperti ini. Ibu guru selalu mengingatkan jangan lupa 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Hari ini ibu guru akan menjelaskan mengenai interaksi manusia dengan lingkungan dalam bidang ekonomi. Lingkungan alam yang berbeda-beda akan menghasilkan sumber daya alam yang berbeda-beda pula. Sedangkan manusia melakukan kegiatan ekonomi akan menyesuaikan dengan tempat yang ditempatinya. Berikut ibu guru akan jelaskan mengenai ragam kegiatan ekonomi yang dapat memanfaatkan sumber daya alam. Yang pertama ada daerah pantai. Di daerah pantai biasanya masyarakat tersebut berprofesi sebagai nelayan. Karena apa? Karena di daerah tersebut banyak pasokan ikan yang dapat dijual. Dan biasanya masyarakat tersebut dapat mengelola
alamnya menjadi objek wisata. Yang kedua, ada daerah dataran rendah. Masyarakat yang berada di daerah dataran rendah biasanya berprofesi sebagai petani karena di daerah tersebut memiliki tanah yang subur dan mempunyai pasokan air yang sangat melimpah. Kegiatan yang lain juga biasanya seperti mereka membuat kegiatan pasar, membuat toko-toko, dan lain-lain. Yang ketiga, ada dataran tinggi. Masyarakat yang berada di dataran tinggi biasanya mereka mengelola perkebunan karena tanahnya yang subur dan udaranya yang sejuk. Tatkala juga mereka mempunyai hewan ternak karena di daerah tersebut memiliki hamparan rumput yang sangat luas dan mempunyai udara yang sejuk. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu Guru sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Terima kasih, sampai jumpa. Halo anak-anak, gimana pembelajaran hari ini? Cukup seru dan menyenangkan bukan? Nah, dari pembelajaran tadi ada berapa macam sih interaksi manusia? Ya, betul, ada 4. Yang pertama dari interaksi manusia dengan lingkungan alam yang meliputi tentang penyesuaian diri terhadap lingkungan, cara bercocok tanam, dan menjaga lingkungan. Lalu yang kedua ada interaksi manusia dengan lingkungan sosial, yaitu tentang cara kita berinteraksi, bergotong royong, saling membantu, dan saling menghormati satu sama lain. Yang ketiga ada interaksi manusia dengan lingkungan budaya yang membahas tentang adat istiadat, cara kita berperilaku, tata krama, dan cara kita mentaati peraturan yang ada. Dan yang terakhir ada interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi yang meliputi tentang sistem perdagangan, adanya negosiasi, adanya konsumen dan produsen dan distributor. Nah, dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai makhluk sosial butuh yang namanya interaksi agar kita menjadi warga negara yang baik dan mampu berinteraksi dengan lingkungan kehidupan kita sehari-hari. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa berdoa. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.